Bila mana ada suatu konduktor, di dalamnya itu ada suatu hambatan, nanti dia dialiri arus mengaliri si resistansi ini, maka akan timbul tegangan di kedua ujungnya. Tegangan. Nah, nantinya arus dengan tegangan itu berbanding lurus. Ketika tegangannya besar, maka arusnya besar. Sedangkan dia parameter 2 itu arus sama tegangan akan berbanding terbalik dengan hambatan. Seperti itu umum. Kemudian hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk, ini ada titik nih. Ada titik. Ada arus yang masuk ke titik ini, ada arus yang keluar dari titik ini, dia berjumlah sama. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua mengenai KVL, Kirchhoff Voltage Law, di mana dia menyatakan bahwa dalam rangkaian tertutup, jumlah tegangan GGL dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Artinya apa? Artinya bahwa hukum ini tidak ada energi yang hilang dalam rangkaian tersebut. Artinya energinya semua terpakai gitu kan. Oke, lanjut. Di sini ada analisis node. Analisis node ini menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian listrik untuk menentukan parameter tegangan dan arus pada simpul-simpul atau titik-titik dalam rangkaian, kita bisa menggunakan analisis node. Metode ini berdasarkan pada hukum Kirchhoff pada arus atau hukum Kirchhoff 1 ya, KCL. Ada beberapa langkahnya. Langkahnya pertama kita perlu menentukan simpul referensi ground, node ground. Kemudian baru kalau kita udah menentukan, kita bisa menerapkan hukum Kirchhoff yang pertama di dalam rangkaiannya. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan persamaan nanti, baru kita bisa menghitung tegangan simpul di setiap node yang udah kita berikan, kita tentukan. Selanjutnya di sini ada teorema superposisi. Nah, kalau superposisi ini, dia ini sistemnya ada dua sumber. Nanti dua sumber ini, dua keadaan ini akan kita uji, akan kita analisa. Ketika sumber satu hidup, sumber yang satunya mati. Sedangkan satunya lagi ketika dia hidup, yang satu lagi mati. Nanti setelah kita tahu, kita udah analisa, nanti hasil dari sumber tersebut kita jumlahkan, kita aljabarkan. Nah, nantinya ada langkah-langkah nih. Kita tinjau dulu tiap sumber bebas arus atau tegangan dalam rangkaian. Setelah kita tinjau, oh ternyata nanti yang kita anggap bekerja ini sumber arus. Sumber bebas yang tinjau dianggap bekerja, dan sumber bebas lainnya, sumber tegangannya kita anggap tidak bekerja. Nah, sedangkan yang langkah ketiga, sumber bebas yang tidak bekerja itu digantikan oleh resisten dalamnya, tahanan dalamnya. Dan begitu pun sebaliknya untuk langkah 4. Sumber arus bebas, tahanan dalamnya tak terhingga. Dan sumber tegangan bebas, tahanan dalamnya 0. Jadi ingat ya bahwa kalau arus ya, ketika dia bicara tentang arus, otomatis nanti ketika di open circuit, nanti dia memiliki tahanan dalam tak terhingga. Tapi kalau tegangan ini nanti dia akan di short circuit. Sehingga nantinya tahanan dalamnya 0. Arus tak terhingga, kalau tegangan, tahanan dalamnya sama dengan 0. Seperti itu. Nanti baru kalau kita udah analisa semuanya, kita bisa menjumlahkan dari kedua sumber tersebut. Oke, selanjutnya ada teorema substitusi. Di mana ketika kenapa ini? Coba sih. Mana fokusnya? Sebentar dulu. Oke. Nah, kalau teorema substitusi, ketika suatu komponen pasif atau kita sebut aja resistor yang dilalui oleh sebuah arus, ya, ini resistor yang anggapnya resistor yang sini nih. Ketika dia dialiri sebuah arus, maka dia akan memiliki nilai yang sama dengan sumber tegangan. Karena apa? Karena Vs sama dengan I dikali R. Jadi si rangkaian ini bisa kita rubah hanya dengan sumber tegangan aja, karena V sama dengan I dikali R. Seperti itu. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya kita bisa menggunakan KVL lagi nih. KVL untuk membuat looping pada rangkaian. Kemudian kita melakukan eliminasi dari persamaan tersebut, lalu kita baru bisa substitusi atau masukkan nilai dari persamaan yang kita dapat tadi. Gitu.
Oke, lanjut di sini ada teorema Thevenin. Jadi intinya kalau teorema Thevenin ini, bila mana ada dua terminal, rangkaian ekuivalennya, rangkaian ini bisa kita ganti. Kita bisa ganti hanya dengan sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan si resistansi ekuivalennya. Itu. Kalau rangkaian ekuivalen itu apa sih? Rangkaian ekuivalen adalah rangkaian di mana karakteristiknya sama dengan bentuk awalnya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada teorema Norton. Kalau teorema Thevenin tegangannya dihubungkan secara seri dengan resistansi. Kalau teorema Norton, dia sama dua rangkaian linier, tapi dia bicara tentang arus, di mana arusnya ini nanti dihubungkan secara paralel dengan si resistansi. Gitu. Bedanya itu. Kalau Thevenin bicara tentang tegangan yang dihubungkan seri, tapi kalau Norton, arus yang dihubungkan secara paralel dengan resistansi ekuivalen. Selanjutnya di sini ada namanya transformasi sumber. Jadi kalau transformasi sumber, dia ini dihubungkan secara seri dengan resistansi, tegangannya memiliki karakteristik yang sama ketika sumber arusnya dihubungkan secara paralel dengan resistansinya. Maksudnya gimana? Nah, di sini ada rangkaian nih. Vs sama R. Kita pengen mengubah transformasi sumber tegangan menjadi sumber arus. Otomatis kan cuma gini aja. Vs berarti kalau kita pengen rubah sumber arus, kita rubah menjadi sumber arus berarti IS di sumber arus dibagi V per R. Gitu kan? Makanya nantinya dia bisa transformasi ke dalam bentuk seperti ini. Ini arus dihubungkan secara paralel dengan resistansi. Seperti itu. Jadi intinya nanti rangkaian ini digunakan untuk apa? Untuk menyederhanakan rangkaian di mana di dalamnya terdapat multisumber, baik itu tegangan maupun arus, nanti kita rubah menjadi cukup satu sumber aja. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Kemudian di sini ada transfer daya maksimum. Transfer daya maksimum syaratnya dia bisa melakukan transfer ketika apa? Ketika nilai impedansi beban sama dengan nilai impedansi sumbernya. Ini impedansi si beban, RL ini impedansi beban, dia memiliki nilai yang sama dengan total seluruh impedansi yang ada di sumber ini. Rumus matematisnya, P daya maksimum, PL, sama dengan V dibagi 4 RG, V kuadrat dibagi 4 resistansi. 4 kali R. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Lanjut, kemudian di sini ada namanya transformasi star delta ataupun transformasi dari delta ke star. Ini kapan nih kita gunainya? Kita gunainya ketika kumpulan resistansi. Saat kita analisa ternyata dia tidak terhubung seri maupun paralel. Sehingga nanti dia dari banyaknya resistansi ini, dia bisa terhubung menjadi bentuk Y ataupun delta, teman-teman. Kalau Y di sini, si nilai resistansi ini dia akan bentuk suatu titik. Titik inilah nanti yang akan disebut dengan netral N. Nah, kalau delta ini dia akan memiliki apa? Memiliki di setiap setiap fasanya ini dia akan memiliki nilai resistansi yang sama. Jadi kalau si Y star ini dia bisa menjadikan fasa di dalamnya tidak seimbang. Ya. Kemudian kalau yang delta dia ini memiliki fasa yang balance atau sistemnya seimbang. Intinya itu. Nah, kalau kita berbicara transformasi star ini kita pengen rubah ke delta, kita bisa menggunakan rumus ini, teman-teman. Ini rumus jadi sebenarnya. Masih banyak turunan-turunannya, tapi ini rumus jadi yang bisa dipakai. Gitu, nanti ada R1-nya dikasih tahu nilainya berapa, R2-nya berapa, R3 berapa, tinggal kita masukin aja ke rumus ini. Begitupun juga delta. Delta juga begini, ketika kita pengen bicara tentang delta, merubah ke stars, maka kita cukup menggunakan rumus ini. Udah cukup. Nggak perlu yang lain. Seperti itu. Oke, next kita lanjut
ke bahas soal. Tadi teorinya udah paham gitu kan. Sekarang kita langsung ke latihan soal. Oh ya, untuk teman-teman kalau misalnya ada yang bingung atau saya penyampaian terlalu cepat, ataupun teman-teman kayak saya lagi ngejelasin nih, saya punya cara begini, teman-teman punya cara alternatif sendiri gitu tuh. Daripada apa yang dosen jelasin, teman-teman boleh langsung, Bang, saya punya cara alternatifnya begini loh. Gitu ya. Silakan. Oke, apa sudah terlihat untuk papan note-nya? Cek. Sudah, Bang. Oke, terlihat ya. Siap. Sudah, Bang. Oke. Jadi kalau di sini ya, saya membahas mengenai soal UAS RL tahun lalu. Di tahun saya 2021 sama tahun 2022. Angkatan 22. Ini juga angkatan 20, 21, 22 sama soalnya ini. Sama soalnya ini. Oke, kita bahas dulu di sini. Ini analisis node. Oke. Oke, sip. Di sini ditanya, hitunglah nilai V0 dan I0 pada gambar rangkaian ini jika nilai V sumbernya 1 volt. Kita menggunakan prinsip linearitas. Berarti kalau linearitas ini kita bisa terapkan analisis node. Di sini penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau analisis node itu langkah awalnya adalah kita membuat sini ya, membuat titik simpul dulu, node dulu. Node sebagai ground atau potensial nol. Oke, jadi di sini berarti kita cukup membuat node-node-nya nih, titik-titiknya nih. Di sini kita buat node A ya, node A, node B, node C. Oke, udah. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa terapkan KCL. Tapi sebelum kita terapkan KCL, kita harus tahu dulu nih si arus yang masuk dengan arus yang keluar mana. Makanya di sini ada laju arus nih ya, ada arus yang masuk, ada arus yang keluar juga sini. Gitu kan. Itu. Nah, kita lihat di node A, sini. Pada node A terdapat sumber tegangan, nih sumber tegangan. Sehingga nantinya sumber tegangan VS-nya kan tadi 1 volt ini ya, 1 volt sama dengan VA. Maka VA-nya nilai tegangan di si node A adalah 1 volt. Oke. Kemudian gunakan KCL pada si node B. Nih sekarang kita berbicara di node B. Di sini node B kita terapkan juga KCL. Di mana node B ini nantinya ada VA minus VB dibagi sama restansinya. Jadi ada arus yang masuk ke si B ini, ya kan? Arus masuk ke si B ini, node ini. Makanya nanti tegangan di potensial node A dikurang sama node B dibagi sama si restansinya. Oke, lanjut. Terus di si node B sini ada lagi nih arus yang berarti arus yang keluar ya. Ini kan arus yang masuk nih, ini arus yang masuk nih. Sekarang arus yang keluarnya nih. Arus yang keluarnya berarti si VB harusnya keluar ke si 5 ohm. Sehingga VB bagi sama 1 ohm. Sama 1 ohm ini. Oke, selanjutnya di sini plus VB ini, VB minus VC. Karena arusnya keluar ke VC dibagi sama 1 ohm. Gitu kan? Nah, dari persamaan tersebut, kita bisa nih masukin VA-nya tadi kita ketahui. Berapa VA-nya? VA 1. Kita olah, kita satukan VB-nya semua jadi 3 VB minus VC. Nah, kita sebut ini dengan persamaan 1. Oke. Sekarang kita lanjut ke node C-nya nih sekarang. Node C. Node C berarti ada arus yang masuk nih dari VA, nih ya, si A ini arusnya masuk ke VC. Jadi VA minus VC dibagi sama resistansinya ini. Oke, dibagi resistansinya. Oke, kemudian ada dari VB juga nih, si VB harusnya masuk ke si VC. Sehingga nanti VB minus VC dibagi sama 1 ohm, gitu kan. Terus arus yang keluar gimana? Di si node C, ini arus keluarnya nih. Jadi si VC dibagi sama si resistansi 1 ohm. Gitu. Kayak nanti segini.
Kita kumpulin nilai-nilai variabel VB-nya, 3 VC minus VB, jadi persamaan 2. Seperti ini. Selanjutnya, kalau kita udah dapetin 3 persamaan itu, dari 2 persamaan ini, kita bisa melakukan eliminasi. Untuk apa eliminasi? Untuk kita mengetahui parameter tegangannya. Sehingga kita kan butuhkan tegangan. Kan dia hitungan nilai tegangan dan arus. Kita pengen cari tegangan, kita masukin persamaan 1 ini, VB ini, sama persamaan 2. Untuk mengeliminasi, kita coba kali 1, ini kali 3. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nanti 3 VB dengan minus 3 VB kan bisa coret ya kan. Jadilah minus VC plus 9 VC, hasilnya 8 VC, sama dengan 4. Jadi VC-nya sama dengan 4/8, atau kita bisa sebut nilai 0,5 volt. Tuh. Kemudian ketika VS-nya 1 volt. VS 1 volt berarti V0 sama dengan 0,5 volt. Ini ya tadi ya, VC sama dengan VO. Kan VO gini sini kan VO nih. Ini kan, ini VC nih. Not C nih. Ini ada not O nih. Ini not VO. Makanya VC ini tegangan di titik C sama dengan tegangan di titik O ini. Resistansi ini. Nah, sehingga nantinya harusnya sama dengan V 0,5 ini dan dapat ini dibagi sama resistansinya. Resistansi di sini. Ini resistansi ini nih. Ini 1 ohm ya. Nih kelihatan ya. Makanya di sini hasilnya 0,5 dibagi 1 ohm sama dengan 0,5 ampere. Kemudian ketika VS-nya 10 volt di sini, teman-teman. Jadi tinggal kali aja V sama dengan VO sama dengan VS ya, 10 dikali 0,5. Ya, hasilnya 5 volt. Sedangkan arusnya ya 10 dikali 0,5 ampere. Hasil 5 ampere. Seperti itu. Selanjutnya, soal transformasi sumber. Jadi, intinya transformasi sumber kan tadi apa? Tadi kita ingin menyederhanakan dari multi sumber, dari 2 sumber berbeda ya, sumber tegangan ataupun arus. Kita pengen merubah menjadi sumber yang lebih ekuivalen, lebih sederhana. Di sini tentukan arus dan daya ketika R-nya 8 ohm. Tebal sekali. Yang apa? Belum aja. Sama. Oke. Ketika R 8 ohm. Maka langkah penyelesaiannya di sini kita mengubah sumber tegangan nih, tegangan ini menjadi sumber arus. Udah semua. Sumber tegangan ini kita rubah menjadi sumber arus. I sama dengan V dibagi dengan R. Tegangan ini kita bagi sama resistansi ini. 45 dibagi sama 3, hasil 15 ampere, teman-teman. 15 ampere nih. Lalu kita lakukan si resistansi yang tadi 3 ohm ini kita paralelkan antara dengan si 6 ohm ini. Si 3 ohm sama 6 ohm ini kita paralelkan. Sehingga nanti jadinya R paralel 6 dengan 3, 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3 sama dengan 18 dibagi 9, hasilnya adalah 2 ohm. Yaitu rangkaian paralelnya tuh. Nanti kita bisa rubah nih rangkaiannya dari yang lumayan kompleks, karena kita udah rubah tegangan jadi sumber arus seperti ini jadinya. Nah, ini resistansi tadi ini kita dapat nih dari rangkaian paralel, gitu kan. Nah, lalu langkah selanjutnya kita mengubah kedua sumber arus menjadi sumber tegangan. Ini sumber arus dua-duanya nih. Kita pengen rubah menjadi sumber tegangan. Maka di sini cukup V sama dengan I dikali R. Kita lihat di 9 ampere, berarti 9 ini dikali sama 10 ohm. Jadilah sumber tegangan 90 volt. Kemudian sumber arusnya 15 kita kali sama 2 ohm. Gitu kan? Jadilah 30 volt. Nah, sehingga kita sederhanakan lagi rangkaiannya menjadi seperti ini, hanya 90 volt serta rangkaian tahanannya, resistansinya. Nah, ketika udah kita buat
rangkaian ekuivalennya, kita bisa menghitung teman-teman, menghitung baik itu arus dan dayanya. Kita buat looping atau kita masukin rumus kita masukin hukum KVL, Kirchhoff Voltage Law. Di sini kita lihat nih, arus ini pertama muter nih, set dia menghinggapi si minus 90. Makanya di sini minus 90. Masuk lagi muter. Oh, ternyata dia mampir ke 10 ohm. Berarti di sini nanti 10, mampir lagi ke 8 ohm plus 8, mampir lagi dia nih ke si 2 ohm plus 2. Karena kita sedang meninjau I, berarti sini kali I nih. Ini kali I plus dia masuk ke 30, berarti plus 30. Itu. Sama dengan 0. Kita jumlahkan jadilah I sama dengan 60 dibagi 20, hasilnya adalah 3 ampere. Kemudian dayanya gimana ketika si resistornya 8 ohm? Tadi harusnya kita dapat kan 3 ampere. Nah kan ini rumus daya nih. P dikali I. Atau kita bisa kan P sama dengan P dikali I. Biar teman-teman nggak bingung, kok tiba-tiba ada I kuadrat dari mana? Sebenarnya kan V ini kan sama dengan I dikali dengan R. Ya kan? Makanya nanti kita bisa masukin jadinya sama dengan I kuadrat dikali sama R. Gitu. Nanti di sini I-nya udah dapat tadi 3 ampere. 3 kuadrat dikali sama resistansinya. Dapatlah dayanya 72 watt. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Atau saya lanjutkan dulu? Oke, saya lanjutkan berarti ya. Di sini lumayan sih, ini yang soal nomor 3 ini lumayan terbilang agak sulit ya, karena ini harus kita pahami juga cara merubah bentuk kartesian ke dalam bentuk fasor dan sebagainya, bentuk polar dan sebagainya. Jadi lumayan sulit di sini nih. Jadi perlu hati-hati juga. Di sini yang ditanyakan adalah hitunglah arus sesaat dan I2 sesaat jika frekuensinya 60 Hz. Ini rangkaiannya nih. Rangkaiannya ada resistansi, ada induktor, dan juga ada kapasitor kompleks, lumayan kompleks nih. Langkah awalnya kita menghitung impedansinya dulu, pin Z. Kemudian kalau Z kita dapat, berarti kita bisa menghitung total di dalam suatu rangkaian. Frekuensinya 60 Hz diketahui. Kita tahu bahwa rumus omega adalah 2VF. Kalau omega, berarti kalau ditambahin L, berarti 2VL, 2VFL. Tapi ini kan enggak cuma omega doang kan. Berarti sini 2VF. 2V dikali sama frekuensinya 60 Hz, jadilah 120, 2 kali 60, 120 V radian per second. Kita hitung arusnya. Arusnya V dibagi Z ekuivalen. Karena Z-nya ini kita belum tahu total impedansi si resistansi maupun induktor dan kapasitornya. Kita hitung dulu teman-teman. Di sini ada 8 ohm milik resistansi, kemudian J 5 ohm diparalelkan dengan si kapasitor. Nah, ini paralel. Nah, setelah dihitung, oke sebentar ya, ajan dulu, saya off mic dulu sebentar.
Oke, kita lanjut. Oke, tadi kita sampai menghitung si impedansinya. Di sini kita hitung impedansinya, didapatkan nilainya adalah 8 plus J10. Ini kan masih bentuk kartesian nih, rektangular. Masih bentuk rektangular, maka angka selanjutnya kita mengubah nih dari kartesian ke dalam bentuk polar. Gitu kan? Jadi hasilnya di sini Z ekuivalennya adalah 12,8 dengan sudut 51,3 derajat ohm. Kita rubah dari 8 plus J 10 jadi 12,8 sudut 51,3 derajat ohm. Nah, lalu kita baru bisa ngitung nih arusnya nih. Arusnya sama dengan V. V-nya dari mana? V-nya kan dari sini nih. V-nya 40 dibagi sama 12,8 sudut 51,3, didapatkan arusnya segini arusnya. Baru kita gunakan prinsip pembagi arus untuk nilai I1 maupun I2-nya. Sini I1 berarti di sini kan I1 J10 kan? Ya, minus J10 karena kita bicara R1 J10 dibagi total hambatannya J5 plus minus J10 dikali sama arus sini nih, arus tadi arus sumbernya nih. Dikali sama ini. Hasilnya segini. Dan begitu pun untuk I2. I2 ini kan J5 nih kan. I2 ini kan J5 nih. Kebalik deh ini. Ini harusnya ini 1. Ini 2. Nah gitu. Jadi I2-nya di sini J5 plus impedansi si J5 plus min J10 dikali sama arus sumbernya. Sehingga nanti didapatkan I2-nya 3,125 dengan sudut 38,7 derajat ampere. Oke, lanjut. Di sini dari tadi ya yang sudah saya jelaskan di dasar-dasar hukum-hukum dasarnya tadi. Sini kita terapkan lagi nih beberapa contoh soal. Oke, pertama kita lihat soal teorema superposisi. Ini ada suatu rangkaian, ya, ditanya adalah hitunglah nilai arus. Perlu kita ingat bahwa kalau superposisi ini dia ketika ada dua buah keadaan, ini dua buah sumber ini kita analisa dulu satu sumbernya aktif, satu sumbernya kita nonaktifkan. Lalu satu sumber aktif yang ini aktif, seharusnya kita nonaktifkan gitu. Jadi kita bolak-balik, nanti baru ketika kita udah dapat analisa dari si kedua sumber ini kita jumlahkan gitu intinya. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu nih sumber mana yang bekerja dan tidak bekerja. Dari rangkaian ini kita anggap arusnya tidak bekerja dulu. Kalau arus tidak bekerja, otomatis dia disebut open circuit, ya. Ini open circuit namanya, open circuit. Nggak ada, maka nanti nilai restansinya adalah tak terhingga. Tekanan dalamnya tak terhingga. Oke, kita udah open circuit nih si arusnya. Langkah kedua kita bisa menghitung nilai arus. Nilai arusnya kita hitung. Gimana ngitungnya? Jadi ngitungnya adalah V sumber ini, V sumber dibagi sama R1 dan R2. Lah, kenapa R3-nya si 15 ohm tidak kita bawa? Kenapa? Karena kalau dia lewat sini, otomatis nanti kan terbuang, sama aja dia 0. Tidak ada tahanannya atau tidak ada arus yang bakal ngalir situ. Langsung ke 10 ohm. Makanya di sini I1 sama dengan VS dibagi R1 plus R2. Dapat nih I1-nya nih 1 ampere. Langkah ketiga, tadi kan arus sudah bekerja. Sekarang tegangannya mati, arusnya yang bekerja nih. Kalau kita bicara tegangan, maka nanti tegangannya akan di short circuit. Dia short circuit, maka nilai tahanan dalamnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita hitung nih nilai arusnya. Berarti arusnya adalah R2 ini ya, 10 ohm, I2 ini dibagi sama R1 plus R2. R1 sama R2-nya kita bagi dikali sama I yang tadi kita dapat 1 ampere. Sehingga I2 didapati nilainya minus 0,5 ampere. Lalu kita bisa ngitung berarti nih I sumbernya adalah I1 ditambah dengan I2 yang tadi kita dapat. Oh, berarti I sumbernya adalah 0,5 ampere. Dari rangkaian yang terbilang ada dua multi sumber ini, kita bisa menyederhanakan rangkaiannya hanya seperti ini.
gitu ya, 0,5 ampere. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Oke, berarti cukup jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke teorema substitusi. Itu. Teorema substitusi di sini hitunglah I1. Hitung I1 menggunakan teorema substitusi. Jadi intinya di sini di rangkaian ini kita pengen mengubah si resistansi ini, kan katanya hukum teorema substitusi katanya gini kan, bila mana dalam suatu komponen pasif atau resistansi dialiri oleh arus, maka rangkaian tersebut bisa diganti oleh sumber tegangan. Nanti si resistansi ini kita ganti sama sumber tegangan. Nah, gimana langkah pertamanya? Langkah pertamanya kita menghitung resistansi total terlebih dahulu. Di sini kita lihat RS. Satu ini dengan satu ini kita serikan, jadilah 2 ohm. Lalu dia akan membentuk hubungan paralel karena antara 2 dengan yang tadi RS-nya, sehingga nanti RP 2 dikali 2 dibagi 2 plus 2. Hasilkan 1 ohm. Baru kita udah dapat nih di sini nih. Ini berarti rangkaian udah hilang nih, anggapnya udah hilang dulu nih ya. Baru kita dapat di sini 1, nanti ini 1 nih, 1 sama 1 ini diserikan. Gitu. Diserikan sehingga jadilah 2 ohm gitu. Totalnya 2 ohm. Oke. Nah, selanjutnya di sini langkah keduanya kita mencari arus total dan I2. Kalau arus total berarti V sumbernya di sini adalah 2 volt. V sumber dibagi R total. R total tadi kan ini dapatkan 2 ohm. Nah, 2 bagi sama 2, 1 ampere. Kemudian gimana I2-nya? Kalau I2 berarti di sini I2 berarti 2 dibagi sama tahanan 2 plus 2 R1 mer 2 dikali sama si 0,5 ampere, dikali 1 ini tadi arus totalnya. Hasilnya 0,5 ampere. Baru di sini kita bisa menerapkan si teorema substitusi. Si resistor 1 ohm dilalui arus I2 sebesar 0,5 ampere dapat digantikan dengan sumber tegangan. Tinggal kita kali aja Vs, berarti ya Vs 1 dikali sama I2, I2-nya dapat 0,5 kan nih. Berarti 1 kali 0,5 hasilnya ada 0,5 volt. Dari resistansi begini kita rubah rangkaiannya menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi 0,5 volt. Kemudian udah kita rubah. Langkah selanjutnya kita terapkan lagi hukum dasar KVL, hukum Kirchhoff KVL. Kita buat looping lagi nih. Ini looping 1, kita sebutnya loop 1, sedangkan ini adalah loop 2. Gitu. Ini I1, ini I2. Kita tinjau di I1 dulu. I1 dia akan menghampiri tegangan, tapi minus dulu yang diterima. Berarti di sini loop I1 minus 2. Terus dia jalan lagi, dia menghinggapi 1 ohm plus I1 berarti kan. Terus dia menghinggapi si resistansi 2 ohm. Tapi si 2 ohm yang ini kan dia kan ada milik I2 sama I1 sehingga nantinya 2 ohm ini dikali sama, karena kita bicara I1 makanya I1 dulu dikurang sama I2 seperti itu. Sama dengan 0. Kita persingkat lagi persamaannya menjadi seperti ini. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Lalu di loop 2. Loop 2 nih, kita lihat nih loop 2. Di loop 2 nih. Set, dia mutar. Pertama dia menyinggahi si 2 ohm. 2 ohm berarti kan karena kita berbicara I2, ini kan lagi tinjau I2 kan kita kan. Makanya di sini 2 kali I2 dikurang I1. Ini bilang I1, terus dia menghinggap lagi nih ke si 1 ohm. Dia muter ke 1 ohm. Makanya di sini ada I2. Oh, ini ada itu. I2, lalu dia menghinggapi lagi nih ke si tegangan plus, kan masuknya plus duluan kan. Makanya di sini 0,5. Sama dengan 0. Dipersingkat jadilah persamaan, ini persamaan 1, kita sebut persamaan 1. Ini kita sebut dengan persamaan 2, teman-teman. Nah, langkah keempatnya gimana? Langkah keempatnya sebenarnya ini ya.
Kita bisa menggunakan metode Cramer atau menggunakan eliminasi persamaan. Tapi di sini saya terapkan metode Cramer. Tapi nanti ada juga kok menggunakan eliminasi persamaan. Nah, di sini kita menggunakan metode Cramer. Kita masukin ini tadi persamaan 1, ada 3 minus 2 sama dengan 2. 3 minus 2 sama 2 nih. Dan itu juga persamaan 2 minus 2, 3 minus 0,5. Oke. Nah, langkah selanjutnya untuk kita mencari arus I1 ya, kita kali ini baris dikali dengan kolom. Ya. Baris dikali sama kolom. Ini nih yang I1 ini kita kaliin sama sini. Kita kaliin 3 dikali 2, nanti kan 3 kali 2, habis itu minus 2 sama 0,5 kita kaliin. Terus penyebutnya gimana? Penyebutnya kita bawa yang ini. 3 minus 2 ini tetap nih. Penyebutnya tetap. Sehingga di sini tetap juga kan. Nah, 2 kali 3 hasilnya 2 kali 3 6. Minus 0,5 minus kali minus plus. Jadi minus 1 nih kan. Minus 0,5 dikali minus 2 plus 1. Terus karena kan ini kan dikurang kan ya. Berarti 6 kurang 1 jadi 5. Terus yang bawah juga begitu. 3 kali 3 9. Kurang 4, 5, berarti 5 bagi 5, 1 ampere. Dapat nih I1-nya. I2-nya gimana? I2-nya juga sama. Baris dikali sama kolom. Baris ini, minus 2 ini, kita kali dengan si kolom ini. Berarti minus si 2 sama minus 2 kali nih. Minus 2 minus 2 kali. Minus 2 sama 2 kali. 3 sama 0,5. 3 ini dikali sama ini. Tuh, baris kali kolom ya intinya. Sehingga didapatkan nilainya adalah minus 1,5 plus 4 ya. Berarti ini 2,5 ya. 2,5 dibagi sama 5 hasilnya 0,5 ampere. Selanjutnya adalah di sini kita hitung nih I-totalnya. Sebenarnya berapa sih I-total ini? I1 dikurang dengan I2. Nilainya adalah 1 kurang 0,5, hasilnya 0,5 ampere. Dapat sini nih I-nya dapat I1-nya totalnya. Selanjutnya, oke, substitusi udah kelar. Kita masuk ke contoh soal Thevenin. Tadi kan kalau Thevenin kan dari 2 terminal rangkaian ini kita kita bisa menyederhanakannya hanya dengan si tegangan yang nantinya dihubungkan secara seri dengan si resistansi. Oke. Langkah-langkahnya di sini kita tetapkan dulu titik A, B pada si resistor. Si resistor ini berarti ini. Kita tetapkan titik A, titik B-nya. Di mana parameter I yang ditanyakan. I-nya kan ini ditanyakan I-nya. I-nya. Oke. Kemudian hitung tegangan titik AB pada saat open circuit. Oke. Kita buat rangkaiannya di sini si titik resistansi ini dia bakal open circuit. Sehingga jadi seperti ini, open circuit dia. Kalau udah open circuit, kita dengan mudah bisa mendapatkan nilai tegangan VAB atau V open circuit ataupun VTH. Ya. Gimana dapetin nilai ini? Yang pertama, di sini kan ada tegangan nih minus 5 volt. Minus 5 volt ditambah kan untuk merubah sumber arus ini, arus resistansi menjadi tegangan kan I dikali R kan. Jadi 6 dikali 4. 6 kali 4 berarti 24. Minus 5 plus 24 hasilnya 19 volt. Lah, kok kenapa 8 ohm nggak dibawa? Karena di sini open circuit, diingat bahwa arus akan mencari nilai resistansi terkecil. Sedangkan 8 ohm ini nilai besar kan, makanya si 8 ohm nggak dibawa. Itu. Langkah kedua, mencari RTH. Di sini RTH-nya, tadi saya bilang, arus tersebut dia akan mencari nilai resistansi terkecil sehingga RTH-nya adalah 4 ohm. Si 8 ohm ini nggak bakal dibawa. Itu. Selanjutnya, kalau udah dapat RTH maupun VTH-nya, kita bisa menghitung nilai ITH-nya, arus Thevenin-nya.
Gimana? Berarti I sama dengan V dibagi R total. Oke, R total. Jadi V-nya ada 19 volt didapati tadi, R totalnya adalah 4 plus 4 nih seri ini. Gitu. 8 ohm. Hasilnya adalah 2 ampere. Dan ini adalah rangkaian yang tadi lumayan rumit seperti ini, lumayan kompleks. Dia dapat disederhanakan hanya sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan resistansi. Itu rangkaian ekuivalennya. Next, lanjut kita ke teorema Norton. Di sini, kalau Norton, dari rangkaian ini kita bisa mengubahnya hanya dengan sumber tegangan, sumber arus, nantinya dihubungkan secara paralel dengan resistansi. Nah, langkah pertamanya, kita menentukan dulu titik AB pada resistansi. Nih, titik ini nih. Oh, titik AB-nya, kalau tadi kan, kalau tegangan kan di open circuit ya, sebelumnya ya. Kalau ini di short circuit. Ya, di short circuit ya. Jadi si resistansinya dianggap tidak ada. Oke. Kalau kita udah membuat rangkaian ini open short circuit, lalu kita bisa menerapkan apa ini namanya? Kalau looping berarti KVL, Kirchhoff Voltage Law, di mana di dalam rangkaian ini kita ngebuat looping, kita buat perputaran arusnya. Ini ada I1, I2 dan I3. Ini I2, ini I2, dan ini I3. Oke. Nah, kita bisa terapin nih, gunakan analisis mesh untuk menghitung ISC dan IN. Tinjau loop 1 pertama. Ini saya dapat soalnya dari buku sih, dari buku Prof. Supri. Kita tinjau loop 1. Ini loop 1 nih. Nah, saya hapus dulu nih. Oke. Ini loop 1 nih. Pertama loop 1, I1 kan dia muter. Oh, dia hanya ketemu sumber arus 6 ampere. Berarti I1 sama dengan 6 ampere. Dia muter ke sini, nggak ada apa-apa lagi. Ya udah, berarti cuma 6 ampere doang gitu kan. Lanjut, kita tinjau si loop I3. Ini loop I3 ini atas ya, yang atas. I3 pertama dia masuk ke si tegangan dulu nih, jadi minus 5 volt. Karena minus duluan diterima nih. Minus 5 gitu kan. Plus dengan 8 ohm. Lewat sini dia menghampiri 8 ohm. Tapi 8 ohm ini di perbatasan antara I3, I2 sama I3 kan, perbatasan kan ini si 8 ohm ini kan. Nah, di perbatasan, sehingga karena kita lagi berbicara kita meninjau I3, sehingga I3 dikurang I2 sama dengan 0. Nah, dapatkan 8 I3 minus I2 sama dengan 5. Ini kita sebut dengan persamaan 2. Lalu kalau loop 2 gimana? Ya loop 2 sama, kita lakukan perputaran lagi. Kita putar I2 nih ya. I2 kita putar nih kan. I2 ini dia pertama menghampiri 8 ohm. 8 ohm berarti nanti 8 dikali I2 minus I3, terus dia menghampiri 4 ohm. Plus 4 I2. Ya, lihat I2, 8 I2 minus I3 plus 4 I2 sama dengan 0, sehingga nanti kita sederhanakan dapatlah persamaan 3 seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita udah mendapatkan 3 persamaan tersebut, persamaan 1, 2, dan 3, kita bisa melakukan substitusi. Untuk apa sih? Untuk kita mendapatkan parameter arusnya. Ini dari kita ngambil substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Jadi, si persamaan 2 ini nilai yang ini nih, nanti kita masukkan ke dalam persamaan I3 ini ya. Persamaan ini. Oke. Kebalik. Jadi, kita masukkan si 3/2 ini, I2 ini, karena dia kan diketahui I3 kan. Kita masukin ke dalam si persamaan ini. Jadinya seperti ini. 8 dikali 3 I2, ini kan 3 I2 punya persamaan 3, kita masukin minus I2 karena persamaan 2 dan minus I2 sama dengan 5. Kita sederhanakan lagi, ini coret, hasilnya 4 I2 sama dengan 5. I2 sama dengan pindah ruas, 5 dibagi sama 4 ampere, jadi 5 per 4 ampere. Selanjutnya
5/4 itu berarti 0,8 kalau nggak salah ya. 0,8. 0,8 ampere. Ya. Selanjutnya kita hitung nih ISC. ISC arus short circuit sama dengan arus Norton sama dengan I1 dikurang I2. I1-nya tadi didapati nilainya adalah berapa? 6 ampere nih I1-nya nih. 6 ampere. 6 dikurang sama 5/4 atau 0,8 berarti ini hasilnya 19 dibagi 4 ini nilainya adalah 6 dikurang berarti 5,2. Maka hasilnya 5,2 ampere nih arus short circuit-nya atau arus Nortonnya. Lalu kita menghitung RN-nya nih. Menghitung RN berarti kalau RN nggak perlu kita hitung karena sejatinya arus itu akan mengalir ke resistansi yang terkecil. Lagi-lagi ini yang perlu diterapkan. Sehingga RN-nya cukup 4 ohm. Gitu ya. Lalu langkah kelima, kita mencari arus dan rangkaian pengganti Norton. Arusnya sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali arus Norton. R2-nya adalah 4, ini R2-nya adalah 4 di sini. Ini R2-nya 4. Kemudian 4 dibagi R1 tambah R2. Gitu. Jadilah hasilnya adalah arusnya adalah 19/8 atau 2 ampere. Iya nggak sih? Enggak deh, 9,5. 19 nggak bisa dibagi ya. Ya pokoknya hasilnya 19/8 ampere. Nah, rangkaian ekuivalennya dari rangkaian yang lumayan terbilang rumit ini, 2 terminal ini, dia menjadi satu terminal. Arusnya ini dihubungkan secara paralel dengan resistansi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau mau nanya langsung aja ya. Oke, lanjut lagi nih berarti. Norton udah. Sekarang kita ulik lagi transformasi sumber. Tadi kayak transformasi sumbernya kurang ini. Kita ulik lagi transformasi sumber. Buang lagi dong. Oh iya. Banyak. Ini terlalu banyak ya. Oke, ini mah cuman apa namanya? Yang ini cuman yang atas ini dasarnya doang. Tapi kita langsung ke contoh soalnya aja. Soalnya di sini tentukan tegangan. Dia ingin mencari tegangan dengan transformasi sumber. Jadi intinya di dalam soal ini dari sumber arus ini, dari rangkaian ini, kita pengen mengubah ke dalam bentuk seperti ini. Kita mengubah rangkaian arus 2 terminal arus itu menjadi satu tegangan aja. Kita transformasi sumber arus menjadi sumber tegangan. Maka langkah pertamanya adalah rubah semua sumber arus ini menjadi sumber tegangan. Tapi pertama kita tinjau dulu arus 3 ampere. Berarti arus 3 ampere di sini ya. Ini kita pengen rubah menjadi tegangan. Berarti 3 ampere dikali sama 12 ohm. 3 kali 12 adalah 36 volt. Makanya di sini 36 volt. Gitu. Nah, terus resistansinya gimana? Resistansinya tetap 12 ohm sini. Lanjut, ketika kita tinjau sumber arus 9 ampere. Di mana arus 9 ampere ini kita pengen rubah menjadi sumber tegangan. Berarti 9 dikali sama 8 ohm. Hasilnya adalah 72 volt. Itu. Kalau sudah sampai langkah sini, teman-teman cukup melakukan nih, udah dapat rangkaian ini nih, sumber tegangan. Tapi kan dia membutuhkan sumber tegangan aja kan, nggak perlu banyak-banyak. Maka di sini kita sederhanakan menggunakan hukum KVL lagi, teman-teman. KVL lagi, ini kita sebut loop I. Nah, muter lagi nih pertama. Pertama di sini dia masuk ke tegangan, tapi minus duluan, berarti minus 72, ya kan ini start loop. Ini minus 72, masuk ke ini minus 72. Muter lagi dia menghinggapi 8 ohm.
menghinggapi 16 ohm, 12 ohm, kemudian tegangan 36 volt, tapi dia masuk ke positif duluan. Sehingga di sini positif 36. Sama dengan 0. Kita satukan semua, kita jumlahkan 36 I-nya ini kita jumlahkan jadi 36I, baru I-nya sama dengan 36 dibagi 36. Dapatlah hasilnya adalah 1 ampere. Tuh, harusnya. Baru kita sehingga tegangannya kita bisa hitung 72 volt ini ya, 72 volt minus 8 dikali sama I. 8 dikali I-nya berapa tadi? 8 dikali sama 1 ya berarti ya. 872 minus 8 kali 1. Jadilah hasilnya 64 volt. Rangkaiannya menjadi seperti ini teman-teman, rangkaian ekuivalennya. Itu. Intinya mah, kalau ini kan sumber arus nih, lagi banyak banget sumber arus nih. Kita berarti pengen transformasi ke dalam tegangan. Ya tinggal kali aja, berarti kan kita bagi aja, kan I sama dengan V bagi R. Berarti V ini, si V ini dibagi sama R ini. V ini bagi sama R ini bagi ini. Gitu. Dengan transformasinya nanti berubah menjadi seperti ini. Ekuivalen. Itu kan. Seperti itulah. Untuk transformasi sumber. Selanjutnya, transfer daya maksimum. Perlu diingat bahwa transfer daya maksimum dapat terjadi ketika resistansi di dalam si bebannya sama dengan resistansi yang ada di sumbernya. Nanti gitu kan katanya kan. Oke. Pertama, di sini ada soal nih, tentukan nilai R pada rangkaian. Ini transfer daya maksimum ini sebenarnya mudah sih, nggak terlalu sulit. Dimana di sini transfer daya maksimum terjadi jika nilai R sama dengan RTH. Ini kelihatan kan ya? Sorry nih kalau terlalu agak buram karena soalnya ini dari buku juga. Oke. R sama dengan RTH. RTH ini kita sederhanakan nih semua resistansinya. Berarti di sini adalah 4 dengan 12. Berarti di sini pertama dari kiri. 6 sama 12 kita paralel. Dari hasil paralel ini nanti kita hubungkan secara seri. Kita serikan dengan si 4 ohm. Jadilah seperti ini. 4 plus R paralel 6 sama 12. Jadi hasilnya 4 plus 4 sama dengan 8 ohm. Sehingga R sama dengan RTH 8 ohm. Nah, ini kan berarti resistansi si sumber sama si impedansi kan sama. Gimana kalau ketika transfer daya nilai resistansinya berbeda? Kalau diketahui ketika berarti ini misalkan nih R yang di sini nih dapat katakanlah 7 ohm. Sedangkan si R bebannya itu dia memiliki nilai 9 ohm. Kan beda kan tuh, beda nilai si resistansinya, otomatis transfer dayanya tidak maksimum. Maksudnya apa? Maksudnya nanti akan terjadi ketidakseimbangan nilai daya yang ditransfer gitu. Kalau resistansi beda ya. Oke, selanjutnya di sini soal nomor 2, tentukan nilai R pada rangkaian agar terjadi transfer daya maksimum di si R. Di sini kita lihat langkah pertama, VAB sama dengan VTH. Langkah pertamanya, kita menentukan titik AB-nya, karena ini arus nih. Kita tentukan, kita open circuit, jadi seperti ini, dan juga ini ada yang tahu nggak? Ini tuh sumber apa? Sedang nih ya, yang begini itu sumber apa? Yang begini itu sumber apa? Yang bulat. Yang diamond sumber apa? Yang bulat sumber apa? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Yang diamond apa? Yang bulat apa? Gimana? Oh, ada yang komen kayaknya. Ayo guys, jawab. Tegangan, Bang. Iya. Sumber arus sama sumber tegangan. Ini kan sumber arus nih kan. Ini memang arus nih, ada arah gini. Bebas bukan, Bang? Apa? Bebas sama
tak bebas. Iya, benar. Yang diamankan itu sumber tak bebas, sedangkan yang bulat itu sumber bebas. Maksudnya apa? Kalau tak bebas ini, dia ini bergantung dengan parameter resistansi dan tegangannya. Tapi kalau sumber bebas, namanya juga bebas, berarti dia tidak tergantung sama nilai parameter yang ada di dalamnya gitu intinya. Oke, lanjut. Langkah pertama tadi kita udah open circuit, sama si sumber tak bebasnya kita open circuit juga. Sehingga rangkaiannya seperti ini aja, tinggal sisa ini doang. Nah, lalu VAB di sini kita menghitung tegangan di titik A dan B ini sama dengan I sumber. I sumbernya kita kali dengan resistansi, karena arusnya bakal lewat sini kan. Bakal lewat sini, dikali resistansi 2 ohm, dikurang lewat sini, dikurang sama V sumbernya 10 volt. Jadi totalnya adalah 2 dikali 2, I kali R kan, 2 kali 2, 4, dikurang sama si V sumbernya, kurang 10. Hasilnya adalah minus 6 volt. Selanjutnya di sini, langkah kedua, baru kita bisa mencari arusnya. Kita mencari arus dulu, baru selanjutnya kita hitung resistansinya. Nah, untuk mencari arus, kan kalau tadi kan kita pengen nyari tegangan, dia di open circuit. Sedangkan kalau arus di sini kita short circuit nih. Si ininya short circuit. Nah, sehingga nantinya ini diabaikan aja nih, nggak berpengaruh. Sehingga ISC sama dengan V sumber. V sumbernya dibagi sama resistansi dikurang sama I sumber. Nah, jadi kita pindah ruas saja, ISC plus V sumbernya 10 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga nanti kita pindah ruas, ini kan 5 kan hasilnya, 5 kali ini 10 bagi 2, 5. 5 pindah ruas berarti 2 dikurang 5. Hasilnya minus 3 ampere. Nah, baru kita bisa menghitung RTH-nya. Tadi VTH kita udah dapat nih. VTH itu ini minus 6 volt. Minus 6. VAB sama dengan VTH. Ya kan, VAB sama dengan VTH. Minus 6 dibagi sama ISC-nya nih. Kita dapat tadi 3, minus 3. Minus 6 bagi minus 3, minus bagi minus bagi plus. Jadi hasilnya 2 ohm. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa ini bisa terjadi transfer daya maksimum. Karena R sama dengan RTH. Sama dengan 2 ohm. Gitu. Selanjutnya, udah habis ya soalnya. Oke, udah nggak ada soal lagi. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Kalian tuh ujian RL tanggal berapa sih? Lima Bang kalau nggak salah. 25 Bang. 26. Kalau kalkulus kapan? Besok. Besok Bang. Besok masih bisa lah. Kalian ulik-ulik lagi nih. Intinya kalian udah tahu dasarnya, ya kan, hukum-hukum teorinya udah tahu. Nanti kalian silakan untuk mengulik lagi, untuk cari-cari soal lah, untuk mengasah kemampuan kalian, di mana nantinya kalian bisa lancar dalam mengerjakan ujian ketika apa? Ketika kalian banyak berlatih, gitu intinya. Banyak mengulik soal. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau rangkaian 3 fase itu nggak saya jelaskan karena sebenarnya luas sih, luas asli. Soalnya kalau yang saya pelajari RL itu cuma itu aja, biasanya 1 fase doang yang dipelajari. 3 fase belum dipelajari juga. Nanti kalau 3 fase itu biasanya masuknya di mesin listrik. Tapi kalau Bu Wahyuni itu dia ngajar rangkaian listrik 3 fase itu, dia ngebahas apa aja sih? Mati.
Oke, ada yang ingin tanyakan? Gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait rangkaian listrik? Coba ada yang tanyakan?